Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Insanul Kistibariah, dosen tetap Program Studi Pendidikan Seni Rupa FKIP Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pendidikan saya adalah S3 dengan bidang ilmu penciptaan seni. Video ini merupakan bagian dari dokumen pendukung bidang pengajaran pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Melalui tayangan ini, saya akan memaparkan rekam jejak pelaksanaan kegiatan pengajaran yang telah saya lakukan dan saya terapkan pada proses pembelajaran. Kegiatan ini adalah wujud dari komitmen saya sebagai pendidik dalam memberikan layanan akademik yang bermutu, mendidik dengan sepenuh hati, dan terus berinovasi untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berdampak bagi mahasiswa. Mata kuliah dalam video ini adalah karya batik invensi dengan 3 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah yang masuk pada seni terapan ini merupakan salah satu mata kuliah praktek yang dirancang untuk membekali mahasiswa agar dapat menjelaskan dan membuat produk kriya yang kekinian namun tidak meninggalkan karakter kekriaan dan tetap mempertimbangkan kaidah-kaidah desain kriya dan prinsip-prinsip seni. Dengan pengalaman dan memahami produk kriya, mahasiswa dituntut untuk mengembangkan atau inovasi dengan mengembangkan konsep serta medianya dengan tetap berbasis kearifan lokal. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini dengan melihat hasil atau karya kerja mahasiswa, serta ada ujian pada UTS dan juga UAS. Juga pada akhir perkuliahan diadakan pameran hasil karya kerja mahasiswa. Video pembelajaran ini adalah pertemuan ketiga yang tujuan utama dari pembelajaran ini adalah untuk mendorong eksplorasi kreatif, menumbuhkan inovasi dengan alat juga teknik, serta membangun sensitivitas visual dan tekstural dalam karya batik. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai praktik pengajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semua sehat, semua bahagia. Nah, teman-teman semua, jumpa lagi sama saya, Insan Kistibariah, biasa dipanggil Bu Iin ya. Kalian sudah tahu, dan kita ini adalah pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga di mata kuliah Batik Invensi. Ya, teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 15 ya yang hadir, yang belum hadir 1 sepertinya. Siapa yang belum hadir? Lihat temennya, Anissa, Desi, Roy, Alfi, Ilma Wiwit, Andi, Krisna, Lorenza, Lira, Nailul, Diva, Najla, Bayu, dan Adit. Berarti Steven ya yang nggak masuk ya? Oke, minta tolong ya, karena di hari ini adalah teori gitu ya, teori untuk praktek. Habis ini kita praktek gitu ya, teori untuk persiapan praktek kita, praktek yang pertama. Kita kemarin sudah diberi uh, tahu tentang batik invensi, tentang batik itu apa gitu. Teman-teman semua coba perhatikan nanti Ibu presentasi dan kita akan
berdiskusi setelah ini. Ya, ini tentang batik invensi ya. Silakan. Sebelum Ibu memulai, agenda hari ini adalah membahas teknik eksperimental dalam penggunaan cantik dan malam pada pembuatan batik, dan mahasiswa semua, teman-teman semua akan belajar tentang bagaimana teknik yang digunakan untuk menciptakan efek visual yang unik dan inovatif dalam karya batik. Capaian pembelajaran batik invensi ini adalah meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan teknik eksperimental dengan cantik dan malam. Nah, kali ini kita akan mengulas apa aja sih yang ada dan bisa dieksperimentalkan pada batik dengan cantik dan malam. Teman. Ya, agenda hari ini adalah membahas teknik eksperimental dalam penggunaan canting dan malam dalam pembuatan batik. Nah, mahasiswa akan belajar bagaimana teknik-teknik yang digunakan dalam menciptakan efek visual yang unik dan inovatif dalam karya batik. Sebelumnya, Ibu akan tanya, karena kita udah pertemuan ketiga dan hari pertama dan kedua persiapan untuk alat dan bahan gitu ya, dan Ibu akan menerangkan tentang batik dan batik invensi. Ibu pengen tahu siapa yang tahu batik itu apa dan invensi itu apa? Silahkan. Ada yang tahu? Ayo. Saya, Bu. Oke. Oh, Roy, silakan Roy. Saya akan menjawab definisi batik secara etimologi. Batik berasal dari bahasa Jawa, yaitu kata amba yang berarti menulis atau menggambar, dan tik atau titik yang berarti titik-titik. Jadi, batik dapat dimaknai sebagai menulis atau menggambar titik-titik. Batik merujuk pada teknik menghias kain dengan menggunakan malam Dari atau lilin panas untuk membentuk motif tertentu. Kemudian melalui proses pewarnaan berulang. Oke. Roy benar. Kalau invensi ada yang tahu? Saya Bu izin menjawab. Oke, silakan Alfi. Kalau invensi itu berasal dari bahasa Latin yang berarti invere, yang artinya itu menemukan. Dalam bahasa Indonesia, invensi itu istilahnya berarti penemuan atau penciptaan yang belum pernah ada dan belum ada sih sebelumnya. Istilah invensi itu berada di dalam bidang seni, musik, desain, dan teknologi yang menyebut proses kreatif yang dapat menghasilkan sebuah bentuk, ide, atau sebuah metode baru, Bu. Oke, terima kasih Alfi. Berarti mencatat ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga begitu mencatat apa yang diterangkan karena ya boleh bertanya lagi gitu. Tapi setidaknya sudah tahu dan bisa kalian catat agar nanti di ujian atau di presentasi bisa mempresentasikannya. Oke, teruskan ya. Ya, asal-usul kata batik merupakan gabungan ya dari dua kata yang bermakna spesifik seperti itu. Asal-usul kata batik invensi merupakan gabungan dari dua kata yang memiliki makna spesifik, yang satu batik dan satu invensi. Apa sih batik itu? Tadi yang dibilang bersama teman kalian benar. Kata batik berasal dari bahasa Jawa, itu kata amba yang berarti menulis atau menggambar, dan tik berarti titik yang berarti titik-titik. Nah, kalian kalau ngebatikan waktu batik tradisional titik-titik-titik gitu ya. Jadi secara harfiah batik dapat dimaknai sebagai menulis atau menggambar titik-titik. Dalam praktiknya, batik merujuk pada teknik menghias kain dengan menggunakan malam atau lilin panas untuk membentuk motif tertentu.
kemudian melalui proses pewarnaan berulang. Nah, sekarang invensi. Invensi berasal dari bahasa Latin yaitu invenier, yang berarti menemukan. Dalam bahasa Indonesia, invensi diadopsi sebagai istilah berarti penemuan atau penciptaan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Bukan belum pernah ada sebelumnya, tapi kita menggunakan ajaran Taman Siswa, ajaran Ki Hajar Dewantara, 3M, Nintendo, Niro Ake, dan Nambai. Kita harus nintendo apa yang ada, menirukan atau niroke, tapi juga menambahi untuk menjadikan itu adalah karya kita sendiri. Ya, nah, istilah ini banyak digunakan dalam bidang seni, baik seni rupa, seni musik, desain, dan teknologi, untuk menyebut proses kreatif yang menghasilkan bentuk, ide, atau metode-metode baru. Alat dan bahan utama sama ya, seperti batik tradisional, ya kita bisa menambahkan dengan yang lainnya nanti pada bahasan selanjutnya. Nah, alat dan bahan utamanya sama seperti canting klasik, bisa juga dimodifikasi, apapun itu dimodifikasi, ukurannya, bentuknya bervariasi, depannya, cantingnya itu bisa dijadikan model apa saja. Lalu malam atau lilin batik itu bisa kita menggunakan yang lunak, yang keras, ataupun yang berpigmen atau dipigmen ya. Terus selanjutnya itu kompor, jangan lupa kompor batik nanti malamnya tidak meleleh ya. Wajan juga dan wajan malam gitu ya, untuk mencairkan malam, nanti kalau tidak ini tidak meleleh kita seperti krayon gitu ya. Lalu kain mori ya. Sini kita bisa menggunakan kain primissima atau kain prima. Itu semuanya sama dengan batik tradisional, namun nanti penggunaan dengan teknik yang berbeda. Nah, di sini kita akan membicarakan tentang teknik eksperimen. Yang pertama, splattering atau percikan malam. Tahu nggak percikan malam seperti apa? Ya, kalau kita ini ibu suka bilang, wah ini ada choco chip. Nah, di sini splattering ini merupakan salah satu teknik eksperimental dalam proses batik invensi yang dilakukan dengan cara memercikan malam cair ke permukaan kain menggunakan alat, artinya seperti sikat gigi, kuas, atau canting yang benar-benar sengaja, ya. Nah, setelah percikan ada blowing di obat malam. Blowing adalah teknik eksperimental dalam proses batik invensi yang dilakukan dengan cara meniup malam cair menggunakan alat bantu seperti sedotan, blower, atau kompresor angin kecil ke permukaan kain. Ada lagi, tadi adalah splattering dan blowing. Nah, ini sekarang dragging, tarikan malam dengan alat tekstural. Apa sih itu dragging ya? Nah, teman-teman tahu bahwa invensi ini tadi tuh benar-benar bagaimana sih yang baru, ada kebaruan apa. Nah, dragging adalah teknik batik invensi yang dilakukan dengan cara menarik malam cair di atas permukaan kain menggunakan alat bertekstur seperti sisir, ranting, rawat, atau alat serupa lainnya. Jadi itu malam cair diseret. Nah, teknik ini menciptakan pola-pola ritmis dan tekstural yang kuat, memperkaya permukaan visual kain dengan ciri-ciri yang khas. Nah, melalui dragging, seniman dapat mengeksplorasi gerakan linier, arah, serta tekanan alat untuk menghasilkan variasi motif yang berulang maupun acak, tergantung pada intensitas dan kecepatan tarikan. Keempat, teknik eksperimental yang keempat yaitu stamping eksperimental atau pencapan bebas dengan media alternatif. Misalnya ngecap, cap gitu ya, itu pakai stempel. Nah, kita bikin stempel ini. Stempel eksperimental adalah teknik pengecapan dalam batik invensi yang memanfaatkan alat-alat cap tidak konvensional seperti spot, bisa digunakan logam bekas, bisa digunakan potongan kayu,
daun, atau benda temuan lainnya sebagai media cetak. Selanjutnya, layering atau pelapisan malam untuk kedalaman visual. Apa sih layering itu? Layering merupakan teknik dalam batik intensi yang dilakukan dengan cara mengaplikasi malam secara berlapis-lapis. Nah, berlapis-lapis pada permukaan kain dalam beberapa tahap proses, tapi ini bukan sekali ya. Jadi setiap lapisan malam yang ditorehkan akan membentuk area proteksi terhadap warna, sehingga memungkinkan seniman menciptakan komposisi visual yang kaya, bertingkat, dan penuh nuansa. Setelah layering, ya, ada kontaminasi warna malam, pencampuran warna dengan pigmen warna. Biasanya kalau pada batik tradisional kecampur sedikit, aduh salah ini. Nah, di sini kontaminasi warna malam adalah teknik eksperimental dalam batik invensi yang dilakukan dengan mencampur pigmen atau pewarna ke dalam malam cair dengan sengaja ya, sehingga malam tidak hanya berfungsi sebagai pelindung warna tapi juga sebagai elemen visual aktif dalam komposisi karya. Teknik ini menghasilkan efek warna yang kontras, transparan, atau bahkan bisa glowing atau bercahaya, tergantung pada jenis pigmen dan cara aplikasi. Nah, dalam batik tradisional, malam umumnya berwarna coklat tua atau transparan setelah dilelehkan dan akan menghilang setelah proses pewarnaan selesai. Namun pada pendekatan kontemporer, kontaminasi warna malam ini, malam dapat diaplikasikan seperti cat atau ditores secara konvensional, menciptakan lapisan warna yang ekspresif. Efek visual dari teknik ini sangat beragam, mulai dari transparansi lembut seperti kaca berwarna hingga aksen tegas yang menciptakan kontras dramatis di atas bidang warna utama. Teknik ini memungkinkan seniman memadukan fungsi proteksi dan pewarnaan sekaligus, memperluas kemungkinan artistik dalam proses pembatikan. Satu lagi eksperimen atau teknik eksperimen yang akan kita praktekkan pada semester ini, yaitu menggores malam basah atau goresan spontan pada malam hangat. Nah, menggores malam basah adalah teknik ekspresif dalam batik invensi yang dilakukan dengan cara menggores atau mengerik malam saat masih hangat dan dalam kondisi cair setengah padat ya. Jadi setelah digoreskan masih cair tapi rada-rada seperti menjeli seperti itu sebelum kaku semua, itu dikerok ya. Teknik ini memungkinkan seniman menciptakan motif-motif spontan, ekspresif dan intuitif secara langsung di atas permukaan kain belum warna mengeras sepenuhnya. Kalau keras kan sudah tuh, kalau digores berarti bisa patah atau bisa tidak bisa menjadikan itu gambar. Nah, alat yang digunakan dapat bervariasi mulai dari ujung kayu, kawat, spatula kecil hingga benda tajam lain yang aman digunakan. Tidak tajam sekali tapi tajam untuk mengerik pada malam basah seperti itu. Ketika malam dikerik dalam keadaan lembek, terbentuklah jejak-jejak goresan yang tidak terduga secara spontan ya, seperti gugatan bebas, pecahan motif atau celah-celah terbuka yang nantinya akan menyerap warna pada saat proses pewarnaan. Setelah tadi teknik-teknik eksperimental dibahas, sekarang tentang prinsip desain eksperimental dalam batik invensi. Jadi apa sih yang kalian akan buat atau apa? Ya, atau kalian eksperimental kan? Kita bicarakan desain eksperimental dalam invensi sedang kalian kebebasan berekspresi, di mana seniman tidak lagi terikat pada pola tradisional atau struktur visual yang baku. Prinsip ini memberikan ruang luas bagi kita untuk mengeksplorasi bentuk, tekstur, dan warna secara intuitif, spontan, dan inovatif. Eksperimentasi melibatkan proses uji coba dan visual, permainan visual, baik melalui teknik aplikasi malam, pemanfaatan alat alternatif, maupun pengolahan warna yang tidak lazim.
Dalam prinsip ini, hasil yang tidak terduga bukan dianggap sebagai kesalahan, melainkan bagian dari estetika dan proses penciptaan. Perlu diingat ya, salah satu aspek kunci dari prinsip ini adalah adanya intervensi kreatif dalam tahapan malam, celup, lorot. Teman akan mendapatkan apa? Satu, memodifikasi teknik malam dan mencampur pigmen, memercik, meniup, atau menggoresnya. Lalu mengatur pewarnaan secara berlapis, tidak berurutan, atau dengan teknik celupan yang tidak konvensional. Juga mempengaruhi hasil akhir lorot dengan membakar, meretakan, atau bahkan membiarkan sebagian malam tetap tertinggal sebagai elemen visual. Nah, ceritanya kita sini akan membuat karya seni dari kayu, ya. Nah, dengan demikian, prinsip desain eksperimental menjadikan proses membatik sebagai arena artistik yang terbuka dan responsif, di mana teknik, material, dan gagasan dapat saling bertemu dalam bentuk yang segar dan bermakna. Batik tidak lagi sekedar pengulangan motif warisan, tapi menjadi media ekspresi kontemporer yang reflektif, kritis, dan penuh kemungkinan baru. Ya, begitu tadi Ibu sudah presentasi gitu ya, tentang batik invensi yang pertama, yaitu dengan kita bagaimana sih eksplorasi malam, bagaimana sih eksplorasi dengan cantingnya atau alatnya seperti apa. Nah, setelah ini akan ada praktek langsung. Sebelum itu, udah pada ngerti apa udah mau cepetan Bu? Kita siap untuk praktek seperti itu. Ya, apa ada pertanyaan? Sudah mengerti semua? Sudah dong semua? Nggak dijawab, udah belum? Sudah Bu. Oke, sudah ya. Kalau sudah, apa namanya? Tadi ada Ibu ulang ya, ada 7 apa namanya eksperimen yang akan kita lakukan, yaitu dari ditiup, digores gitu ya, sampai mengerok itu kita akan lakukan semua. Nah, ini sudah ada kain gitu dengan uh, kecil-kecil, hanya 50 kali 50, dan satu orang dapat 7 lembar. Kita bereksperimen dengan malam seperti itu, seperti yang kita apa namanya rencanakan gitu, sesuai dengan yang kita rencanakan kemarin. Dan hari ini, setelah ini, marilah kita bersama-sama praktek gitu di studio batik. Ibu akan mendemonstrasi dan kalian akan mengikuti dengan bukan mencontoh ya, tapi dengan trian kalian niteni, ngiroake, dan menambahi begitu. Ya, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih sekali atas kehadirannya. Tolong sekali lagi ya dicolek Stephen untuk masuk ke kelas gitu ya, dan kita akan sama-sama untuk berproses dan bereksperimen di studio batik. Terima kasih teman-teman. Mari kita langsung let's go. Salam. 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 Terima kasih. Salam. Sama-sama, Bu.